Selamat pagi calon siswa baru SMK Giri Wacana Eromoko tahun pelajaran 2021-2022. Senang sekali ya pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam acara MPLS. Untuk materi kita hari ini yaitu pengenalan kurikulum 2013 ya. Sebelum kita masuk ke dalam kurikulum, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Desi Mumpunistiasih ST. Saat ini saya mendapat kepercayaan untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Ya, saya kira cukup perkenalan kita ya. Kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini ya. Sekarang tentang kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 itu merupakan satu kurikulum baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tahun sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 2006 ya. Nah, tujuannya apa kok pemerintah menetapkan kurikulum 2013 ini? Yaitu untuk menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dan dengan pendidikan di luar negeri ya. Untuk itu di dalam kurikulum 2013 ini ada beberapa penyesuaian, yaitu ada beberapa materi pelajaran yang ditambah, ada beberapa materi pelajaran juga yang dikurangi ya. Nah, kemudian dari awal tahun 2013 sampai 2021 ini kurikulum 2013 ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan, banyak sekali perbaikan atau revisi-revisi ya, supaya kurikulum ini menjadi semakin baik lah. Sampai di tahun 2021 ini kurikulum 2013 namanya sudah berganti menjadi kurikulum 2013 revisi ya. Dan di SMK kita ini, SMK Giri Wacana Eromoko, kita sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi ya. Kurikulum apa tadi? 2013 revisi ya, yang digunakan di SMK Giri Wacana Eromoko. Nah, kemudian di dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya struktur kurikulum ya. Di dalam struktur kurikulum ini ada mata pelajaran apa saja di kelas 10, kelas 11 dan 12 ya. Untuk di kelas 10 ini itu ada 14 mata pelajaran. Kalau ya itu nanti ada jamnya ya. Misalnya fisika ada 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian ada TDO. TDO apa? TDO itu TDO ya, di SMP belum ada. Sekarang di SMK ada namanya TDO, ada PDTO. Lah TDO itu ada 4 jam pelajaran dalam 1 minggu, dan seterusnya nanti bisa kalian lihat di jadwal pelajaran ya. Tapi untuk saat ini karena kalian masuk di dalam masa pandemi, sehingga kita nanti setelah MPLS ini tanggal 12, 13, 14 MPLS, kemudian tanggal 15 sudah masuk ke dalam KBM, kalian tidak bisa tatap muka ya, pelajarannya jarak jauh dari rumah, maka nanti kalian tidak bisa melaksanakan KBM sesuai jam yang ada di struktur kurikulum ini. Jadi ada pengurangan jam. Nah, untuk itu nanti diharapkan siswa itu aktif ya di dalam PJJ, baik dalam mengikuti PJJ, di dalam presensi maupun di dalam pengumpulan setiap tugas yang diberikan oleh guru ya. Karena nanti di setiap hari akan ada jadwalnya, kemudian gurunya menyampaikan materi pelajaran, kemudian ada penugasan. Nanti diharapkan siswa harus mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian untuk aspek penilaiannya bagaimana? Nanti aspek penilaiannya ada 3 yang dinilai, yaitu aspek atau nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Jadi nanti di rapot ada nilai pengetahuan berapa, nilai keterampilan berapa, nilai sikap berapa. Nah, nilai pengetahuan nanti diperoleh dari nilai kalian saat mengerjakan ulangan. Itu nanti dipakai sebagai nilai sikap. Saat kalian nilai pengetahuan, maaf ya. Kemudian kalian mengerjakan tugas, itu bisa untuk nilai pengetahuan juga.
Kemudian nilai keterampilan itu nilai yang bagaimana, itu nanti diperoleh dari saat kalian mengerjakan tugas-tugas proyek, atau saat kalian kalau mengerjakan tugas baik proyek maupun tugas tertulis itu bagaimana keaktifan kalian, itu masuk di nilai keterampilan juga. Kemudian yang nilai sikap itu nanti nilai karakter kalian, bagaimana ketika kalian, kalau kita sudah pembelajaran normal, bagaimana kalian datang ke sekolah setiap hari, bagaimana sikap kalian terhadap teman, terhadap guru, dan semua saat pembelajaran. Nah nanti kalau di dalam PJJ nilai sikapnya ya keaktifan kalian di dalam mengikuti PJJ, kemudian saat kalian presensi tepat waktu atau tidak, saat kalian mengumpulkan tugas-tugas itu tepat waktu atau tidak, itu nanti masuk di dalam nilai sikap ya. Nah kemudian nanti untuk nilai rapotnya bagaimana Bu? Untuk nilai rapotnya nanti kita gabungkan dari nilai harian, nilai rata-rata nilai harian, nilai tugas, kemudian nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Nanti kita gabungkan kemudian di rata-rata, dimana setiap nilai-nilai itu harus minimal sesuai dengan SKM atau skor ketuntasan minimal. Yang dulu itu KKM, sekarang SKM namanya ya. Misalnya untuk fisika SKM-nya berapa? 75. Berarti nanti di setiap nilai ulangan kalian minimal harus dapat 75. Lah kalau belum bagaimana Bu? Ya kalian ikuti remediasi sehingga nilai SKM-nya itu tercapai ya. Loh kok harus tercapai Bu? Ya karena nanti nilai itu merupakan salah satu syarat untuk kalian naik ke jenjang berikutnya ya. Jadi untuk naik ke kelas 11 nanti kalian harus nilainya itu SKM semua, harus memenuhi nilai minimal. Kemudian nilai sikapnya harus baik. Kalau tidak pernah masuk, lah bagaimana ya, nanti harus mengikuti pembimbingan. Makanya jangan sampai ikut pembimbingan. Harus nilai sikap baik, nilai pengetahuan baik, nilai keterampilan baik, sesuai dengan minimal SKM-nya tadi ya. Nah kemudian untuk hari ini Bu Desi sebelum mengakhiri penyampaian materi akan ada kuis ya, atau pertanyaan. Silakan nanti pertanyaan ini kalian kirim ke WA Japri Bu Desi ya. Pertanyaannya apa? Tadi sudah dijelaskan tentang kurikulum yang dipakai di SMK Giri Wacana itu. Pertanyaannya apa nama kurikulum yang digunakan di SMK Giri Wacana Eromoko ya. Silakan nanti kalian tulis jawabannya, kirimkan ke Bu Desi di nomor WA-nya 085 228 053 816 ya. Nanti setiap jawaban akan dinilai dan di akhir MPLS akan ada pengumuman siapa yang terbaik di dalam pelaksanaan MPLS ini ya. Nanti jika ada yang kurang jelas di dalam penjelasan tentang kurikulum 2013 bisa tanya Japri ke Bu Desi. Saya kira cukup sekian pemaparan tentang kurikulum 2013. Selamat pagi, selamat mengikuti materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan.